Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Saiful Kahfi. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan, alat-alat tes yang digunakan untuk mengukur di psikologi. Di sini saya akan menjelaskan dengan dua perbedaan. Yang pertama adalah tes yang termasuk proyeksi dan juga non proyeksi. Kira-kira apa itu tes proyeksi? Tes proyeksi adalah tes di mana subjek disajikan rangsangan yang relatif ambigu. Jadi memberikan satu tes yang mana tes itu bisa memberikan stimulus-stimulus kepada subjek sehingga subjek memberikan interpretasi kepadanya. Sedangkan kebalikannya, tes non proyektif itu di mana tes ini sudah disajikan stimulus yang cukup jelas. Jadi sehingga subjek itu tinggal mengerjakan sesuai administrasi tes tersebut. Lantas apa saja contoh-contoh tes yang termasuk proyeksi dan juga yang non proyeksi? Oke, sekarang saya akan menjelaskan yang proyeksi terlebih dulu. Yang pertama adalah tes grafis. Tes grafis adalah alat tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian individu. Di dalam tes grafis ini berisi 4 macam tes, yang mana tes ini merupakan serangkaian tes yang sederhana dan juga paling mudah untuk diadministrasikan. Di dalam 4 tes ini, salah satunya adalah yang pertama adalah DAM atau Draw a Man, atau bisa dikatakan DAP, Draw a Person, yang mana subjek itu atau orang yang dites diberikan satu lembar agar si subjek ini menggambarkan seorang manusia. Maka dari gambar tersebut akan diambil atau bisa diberikan penilaian bahwasanya subjek ini mengalami apa dan ingin menjadi apa. Yang kedua adalah draw a tree atau menggambar sebuah pohon, yang mana pohon ini menggambarkan dari ego, super ego, dan it. Jadi dimana nanti ketika akarnya itu ke bawah nanti memberikan penilaian khusus. Yang kalau batangnya seperti batang yang kokoh maka dia bisa diartikan yang lain. Dan jika daunnya itu seperti apa maka itu memiliki makna-makna tersendiri. Sedangkan yang ketiga, salah satunya lagi adalah menggambar ketiga hal sekaligus, yaitu dengan menggambarkan yang pertama itu menggambar manusia yang seperti yang macam pertama, yang kedua pohon, ditambah dengan satu lagi yaitu rumah. Ya, jadi dalam satu lembar itu subjek menggambar 3 hal. Yang pertama adalah manusia atau seseorang, person, yang kedua adalah rumah, yang ketiga adalah pohon. Yang mana dari ketiga hal itu akan diberikan akan diambil kesimpulan dari subjek itu mengalami apa dan bagaimana. Itu tes proyeksi yang pertama, yaitu yang kedua adalah tes warteg. Tes warteg ini adalah tes yang banyak sekali digunakan, yang bertujuan biasanya untuk rekrutmen karyawan di perkantoran. Tes warteg ini dikemukakan oleh Erwin Warteg mulai tahun 1920 sampai 1930 dan 1930 di Jerman dan digunakan di Indonesia sampai saat ini. Dan tes ini sungguh sudah sangat umum sekali ya. Yang mana tes ini berisi 8 kotak, yang mana 8 kotak ini berisi simbol-simbol tertentu. Ada titik, garis, titik, 2 titik, kemudian 2 garis menyamping, yang mana subjek diadministrasikan agar si subjek ini menyambungkan gambar-gambar ini dari simbol-simbol ini untuk membentuk sebuah gambar. Tes ini melihat proses adaptasi dan juga problem solving dari subjek individu tersebut. Yang ketiga adalah TAT. Apa itu TAT? TAT adalah Traffic Apperception Test, di mana pada tes ini subjek individu diberikan sebuah gambar, yang mana dari gambar ini kemudian diadministrasikan agar subjek individu itu memberikan gambaran atau cerita
atau makna dari gambar-gambar tersebut. TAT merupakan salah satu tes yang paling baik dalam mengungkapkan konflik dan kepribadian individu. Contohnya, ketika seorang anak kecil mungkin dia kesulitan untuk mengungkapkan kegelisahannya atau kerisauannya, akhirnya dia diberikan satu gambar yang mana gambar itu semua gambar rumah. Di gambar rumah ternyata ketika dia bercerita, ada siapa di rumah itu, ada ayah, ada ibu. Kemudian disuruh bercerita, ayah itu kayak bagaimana, ayah itu orangnya sering memukul. Akhirnya ketahuan bahwasanya dia ternyata mengalami broken home, yang mana ayahnya sering melakukan kekerasan rumah tangga. Akan tetapi scoring dan interpretasi dari TAT ini membutuhkan pengalaman yang tinggi karena cenderung subjektif dalam menilai. Karena subjektivitas di dalam pendapat tes ini sangat tinggi, jadi butuh pengalaman yang banyak juga. Seperti itu. Yang keempat adalah tes Rorschach. Tes Rorschach ini adalah tes yang menggunakan sebuah gambar dari bercak tinta yang dilipat, ya, bercak tinta yang dilipat sehingga menimbulkan satu gambar. Tes ini tidak seperti tes yang sebelumnya, tes Rorschach yang begitu subjektif. Tes ini lebih objektif, yang mana lebih mudah untuk penilaiannya. Dan tes ini memberikan tujuan atau memberikan sebuah bantuan kepada pemecahan masalah stres, depresi, luka masa lalu. Bahkan di barat sana itu lebih banyak untuk para pengidap skizofrenia menggunakan tes ini untuk terapinya. Jadi tes Rorschach ini dari 10 kartu, ya, 10 gambar dari tetesan tinta yang dilipat itu akan diinterpretasikan bagaimana, dan ada penilaiannya lebih objektif daripada tes Rorschach yang sebelumnya. Tes yang kelima adalah DAF. DAF adalah Draw of Family. Di sini Draw of Family ini dikemukakan pertama atau dikembangkan pertama oleh Hassel dari tahun 1951, yang mana dalam tes ini subjek atau individu diadministrasikan agar menggambar sebuah keluarga atau memproyeksikan keluarga itu bagaimana, sehingga bisa dihasilkan atau bisa dinilai hubungan seseorang itu dengan individu itu tadi, dengan lingkungannya atau dengan lebih fisiknya, lebih ke keluarganya. Dari tes ini untuk penilaian keluarga seperti itu. Itu tadi adalah 5 tes yang termasuk proyeksi, meskipun sebenarnya masih lebih banyak lagi tes-tes yang juga termasuk di proyeksi. Oke, lanjut ke tes non proyeksi. Di sini saya juga akan memberikan 5 alat tes yang termasuk alat tes non proyeksi. Yang pertama adalah WAIS. WAIS ini adalah sudah mungkin juga banyak yang tahu. Tes WAIS ini mula-mula diterbitkan pada tahun 1939 dengan nama Wechsler Belief Intelligence Scale, biasa disingkat dengan WIB, dan revisinya diterbitkan pada 1955 dengan nama Wechsler Adult Intelligence atau WAIS singkatannya, Scale, ya. Tes Wechsler Adult Intelligence Scale ini atau WAIS adalah skala intelijensi yang standar untuk mengukur potensi intelijensi subjek dewasa mulai umur 16 sampai 75 tahun. Tes ini jadi seperti pada akhirnya tujuan tesnya itu akan memberikan nilai-nilai IQ yang memiliki kriteria-kriterianya, mulai dari nilai yang terendah seperti 75 sampai yang paling tinggi 135. Yang superior itu dengan kriteria superior. Tes IQ ini, tes WAIS ini memberikan 11 subtes yang terbagi menjadi subtes verbal dan juga performance. Digunakan untuk setelah 11 subtes itu tadi digunakan untuk menilai skor IQ subjek itu tadi, subjek individu tadi. Yang kedua, tes non proyeksi adalah tes Pauli-Kraepelin. Ya, ini tes Pauli-Kraepelin ini sudah tidak umum. Tes ini memiliki tujuan yang mana tes ini diperuntukkan untuk biasanya di perusahaan-perusahaan, karena kemampuan dari tes ini yang bisa mengukur kinerja pekerjaan seseorang, ya, dan mulai dari pekerjaan, mulai stres, kemudian
trait-trait lainnya yang berhubungan dalam kinerja di kantor. Tes ini dikembangkan oleh Richard Pauli pada tahun 1938, ya, awalnya pada 1938, yang mana dalam tes ini adalah termasuk tes battery test, yang mana tes memiliki waktu, yang mana individu diberikan tes ini dan di waktu yang sudah ditentukan, kemudian individu mengerjakan sebanyak-banyaknya. Isi tes ini kebanyakan adalah penjumlahan angka, di mana tugas ini diselesaikan sebanyak-banyaknya oleh individu dalam waktu yang terbatas. Ketiga, tes non proyeksi adalah Binet. Binet tidak bisa lepas, tes ini tidak bisa lepas oleh dengan pengagasnya sendiri, yaitu Alfred Binet, yang mana Alfred Binet ini pada awalnya diperintahkan oleh pemerintahan Perancis pada tahun 1905 untuk memberikan stimulus atau terapi kepada anak-anak keterbelakangan mental. Berkat beliau, tes IQ yang praktis pertama kali ditemukan, yang mana beliau beranggapan bahwasannya anak-anak ini kecerdasannya itu dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan dengan sistem motorik atau fisik. Tapi tes ini akhirnya berulang kali berevisi pada tahun-tahun selanjutnya, seperti pada tahun 1908, 1915 dan seterusnya. Dan akhirnya sampai sekarang ini sudah beberapa kali perubahan, dan sampai sekarang pun di Indonesia banyak dipakai tes Binet ini. Seperti yang keempat adalah TKD, tes intelijensi TKD. Apa itu TKD? Tes kemampuan diferensial. Tes kemampuan diferensial ini adalah termasuk battery test juga, yaitu tes yang memiliki keterbatasan waktu, di mana individu atau subjek diperintahkan atau diadministrasikan agar mengerjakan tes ini dalam waktu tertentu. TKD merupakan tes yang pengembangan tes psikologi yang bisa disebut sebagai penerus dari tes Tintum Test yang dikembangkan pada tahun 1976. Tes ini sudah banyak dilakukan di Indonesia dan juga sudah disambungkan dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tes ini bertujuan untuk mencari primary mental abilities yang ada 8 miliknya Thurston, ya. Jadi tes ini penilaiannya nanti dihasilkan 8 sub dari ability, primary mental ability miliknya Thurston. Yang kelima dan yang terakhir untuk tes non proyeksi adalah tes EPPS. Tes EPPS ini berkepanjangan sebenarnya adalah Edward Personality Preference Scale, yang mana tes ini pertama kali digagas oleh psikolog Amerika, yaitu Henry Murray. Yang mana tes kepribadian ini termasuk tes kepribadian, memiliki tujuan untuk mengukur tingkat kepribadian seseorang. Tes ini dikembangkan menurut teori kepribadian miliknya H.A. Murray, yang mana memiliki 15 poin kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Kemudian Edward di tes IPPS ini menyiapkan beberapa butir soal atau kuis untuk sesuai kebutuhan yang akan dicari. Tes ini biasanya dipakai untuk dunia pekerjaan, yang mana orang-orang yang akan memasuki ranah perkantoran ke pekerjaan biasanya tes ini akan dipakai. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi subjek atau individu itu dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pekerjaan itu tersebut. Dalam tes itu kan sudah menggambarkan nanti dia dalam pekerjaan itu seperti apa. Ya, sedikit memproyeksikan lah di mana, atau sedikit banyak memproyeksikan di pekerjaan tes itu tadi untuk ke pekerjaan di dunia nyata, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dan macam-macam tes yang termasuk dari tes proyeksi dan non proyeksi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.